Kembali tidak saya mengatakan kata yasma, tetapi yisma. Yisma itu bahasa Ibrani. Ya, kalau di dalam kalau di dalam bahasa Arab itu disebut dengan sebutan isma. Sementara El itu adalah merujuk pada sang pencipta. El, nah, itu merujuk kepada esensi yang menciptakan alam semesta ini, yang kemudian berubah menjadi ilah di dalam bahasa Arab. Ya, dan perlu kamu pahami bahwa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik dan juga bahasa Arab itu adalah bahasa serumpun. Mereka ini adalah bahasa Semitik, ya, keturunan Abraham. Jadi kata Yisma itu artinya dikabulkan atau didengarkan. Nah, sementara El itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri. Jadi Ismail itu adalah didengarkan oleh Allah. Paham ya? Iya, betul sekali. Jadi El dan Il dan Ila atau Eloh atau Eli atau Alaha, Elohim, itu semua adalah satu kata yang merujuk pada banyak kata yang merujuk kepada satu pribadi. Ya, tergantung penggunanya, karena itu adalah bahasa Semitik. Ya, itu bahasa Semitik. Jadi mereka ini adalah bahasa keturunan Abrahamaik. Kita nggak bisa ganggu gugat itu. Kita tidak punya hak untuk memprotes bahasa mereka, karena itu adalah bahasa Abrahamaik, bahasa keturunan daripada Sarah dan juga Hagar. Mereka ada yang menggunakan bahasa Arab, mereka ada yang menggunakan bahasa Ibrani, ada yang menggunakan bahasa Aramaik. Ya, jadi ketika mereka orang Ibrani menyebutnya dengan sebutan Ismail, orang Arab menyebutnya dengan sebutan Ismail. Ya, sama dengan mereka yang menggunakan bahasa Aramaik juga menyebutnya dengan sebutan Ismail. Itu ya, mudah-mudahan Anda paham. Nah, kalau Allah itu adalah nama pribadi, profile name daripada sang pencipta itu sendiri. Kalau El itu merujuk kepada jati diri sang pencipta. Makanya di dalam Ulangan 12 ayat 5, ayat 11, ayat 12, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yod He Vav He itu tidak memperkenalkan dirinya. Ya, tapi kata daripada makhraj huruf yang belum menggunakan nikut di dalam bahasa Ibrani, itu tidak menyebut bahwa Yod He Vav He itu adalah nama pribadi. Tetapi Yod He Vav He itu adalah nama sang pencipta. Dalam arti kata sang pencipta itu namanya Tuhan. Yang ciptaan itu ada yang namanya manusia, ada yang namanya hewan, ada yang namanya tumbuhan. Itu yang namanya ciptaan. Kalau sang pencipta itulah disebut dengan sebutan Tuhan. Yod He Vav He. Ya, nah, kalau sembahan adalah beda lagi. Itu yang disebut dengan Elohim. Sembahan-sembahan. Nah, bagaimana dengan Allah? Allah itulah nama pribadi daripada Yod He Vav He itu, nama pribadi dari Elohim itu. Makanya dikatakan dalam surah Taha ayat 11, Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Aku inilah Allah. Tidak ada sembahan selain aku. Akulah Allah. Innani Allah. Makanya di dalam kitabnya Bani Israel dikatakan di dalam bahasa Aramaik bahwa di situ ada kata Yod He Vav He diterjemahkan dengan sebutan Tuhan. Elohim diterjemahkan dengan sembahan. Jadi Tuhan dan sembahan itu bukan nama pribadi. Ya, agar Anda paham. Teman-teman Yudaisme menyebutnya dengan sebutan Hasem. Hasem itu merujuk kepada apa? Nama itu maksudnya merujuk kepada sang pencipta. Siapa itu? Tuhan. Dalam bahasa Arabnya Khalik, pencipta. Tapi bukan nama pribadinya. Nama pribadinya itu adalah Allah. Ya, paham sampai sini? Kalau L bukan proper name ya. Kan istilahnya L itu adalah kata konstruk untuk Allah. Kok sekarang L bukan proper name? Gimana ini Bang Zuma? Itu akar kata daripada proper name itu sendiri. Makanya saya katakan tadi, L itu adalah akar kata. Dalam bahasa Arab itu il. Ya, merujuk kepada esensinya kemudian disebut ilah.
Apa itu? Sembahan atau pencipta. Sama dengan Allah dalam bahasa Ibrani. Nah, sama ketika Eli dalam bahasa Aramaik. Sama. Tetapi akar kata daripada Allah itu adalah El dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Arab adalah Il. Makanya saya katakan Yod He Vav He dan ataupun Elohe atau Elohekem yang merujuk pada sembahannya mereka, Bani Israel, itu tidak merupakan profil name atau nama pribadi sang pencipta, itu tidak. Tapi hanya memperkenalkan, akulah sang pencipta. Makanya ada ayat di dalam kitab Tanak yang mengatakan bahwa aku menyatakan diri kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, tetapi nama pribadiku tidak kuperkenalkan kepada mereka. Lalu kapan kemudian Yod He Vav He ini menyatakan diri? Baca Ulangan 12 ayat 5, ayat 11, ayat 21. Di situ jelas dikatakan Ki ML Hammakom ya, Asel Yibhar Yod He Vav He Elohekem Mikal Siptekem Lasum Et Samo Samlasikno Titrasu Ubata, lalu dikatakan sama. Nah, apa maksudnya? Allah ingin merujuk sebuah wilayah di mana orang-orang akan mencari wilayah itu, di mana wilayah itu adalah tempat yang digunakan oleh Hasem, ya, ini untuk menyatakan dan mengagungkan nama pribadinya. Jadi Bani Israel disuruh cari tempat itu. Disuruh cari, ya, tetapi tempat yang akan dipilih oleh Tuhan. Apa bahasa Ibraninya Tuhan? Yod He Vav He. Terus Elohim, sembahanmu dari segala sukumu sebagai kediamannya, untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari, dan kesanalah harus kamu pergi. Makanya setelah Allah menentukan wilayah itu, semua orang berbondong-bondong ke sana untuk menegakkan namanya di sana. Makanya jangan heran, anak keturunan Adam itu memiliki satu tempat ibadah yang menjadi tumpuan penyembahan, di mana mereka semua berkiblat ke sana dan berbondong-bondong datang ke sana. Karena memang sudah dinubuatkan dari sejak dahulu. Ya, jadi tempat berbondong-bondongnya itu bukan ke Vatikan, ya, bukan ke sana, bukan ke Antioquia, bukan ke Yudea, ya, bukan ke Nazaret, bukan ke Yerusalem, bukan. Tetapi ya cari sendiri. Kemana umat manusia setiap saat berziarah ke sana? Itu harus kamu paham. Di mana mereka pergi, di mana mereka melakukan pengabdian kepada Tuhan ketika mereka ingin melakukan sebuah prosesi ibadah. Pasti kamu tahu kan apa yang saya maksud? Nah, karena itulah kemudian ya sangat menarik apa yang kamu pertanyakan tentang nama Ismail ini. Coba tunjukkan dalam Tanak, Pak Zuma. Coba tunjukkan di dalam Tanak, ya Pak Zuma. Allah itu adalah namaku. Coba tunjukkan. Bisa nggak Pak Zuma? Loh, kan yang kamu paham, ya, bukan kita maksudnya, yang kamu paham, ya, ketika Musa diperintahkan oleh sang pencipta alam semesta memperkenalkan dirinya kepada kaumnya Musa, apa kata Allah? Esye ehyer esye. Apa itu artinya? Katakan kepada mereka, aku adalah aku. Nah, apakah aku itu nama pribadi? Coba, saya tanya sama Anda, apakah aku itu nama pribadi? Katakan kepada kaummu, wahai Musa. Kalau mereka bertanya, siapa yang mengutusmu? Katakan, aku adalah aku. Dalam bahasa Yunani, ego emi. Apakah ego emi itu bahasa pribadi, nama pribadi? Bukan. Makanya kemudian orang-orang Yudaism yang paham kitab Tanak itu, mereka tidak menyebut Yod He Vav He itu dengan sebutan langsung. Kenapa? Karena memang sudah dipesan, jangan kau menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Adonai. Mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Hasem. Merujuk kepada siapa? Sang pencipta. Dialah Khalik. Makanya kan dikatakan, aku menyatakan diri kepada Abraham, menyatakan diri kepada Ishak, kepada Yakub. Tetapi tentang nama pribadiku, aku tidak menyatakan kepada mereka. Satu.
Ucapan ini diucapkan kepada siapa? Kepada Musa. Lalu apakah kepada Musa Allah menyatakan nama pribadinya? Tidak juga. Kepada Musa pun Allah tidak menyatakan nama pribadinya. Malah dia mengatakan, sampaikan kepada kaummu, aku Hasem, akan menunjuk sebuah wilayah di mana kamu harus mencari wilayah itu. Disitulah namaku akan diagungkan. Disitulah namaku akan dimuliakan. Tadi saya sudah katakan kepada Anda. Ya. Di situ dikatakan QML, Hamakom Yibhar, Aser Yibhar, maaf. Kemudian Yot He dalam arti kata Adonai atau Sang Khalik, Elohekem, sembahan kalian, Mikal Siptekem, Lesum, itu diperintahkan sangat jelas, Semo Samlaseknu, artinya disuruh untuk mencari tempat di mana nama Allah di sana mereka harus cari. Tidrasu ubata sama, sorry. Ya, jadi sangat jelas pada masa Musa pun disuruh mencari tempat di mana tempat itu akan menjadi sasaran Allah untuk di mana namanya akan diperkenalkan di sana. Makanya ketika Rasulullah Muhammad SAW datang, apa yang dikatakan? Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Coba. Disitulah kemudian nama tempat yang dinubuatkan, nama Allah kemudian diagungkan. Makanya jangan heran. Ya, bukit-bukit, kota, pedesaan, pelosok, dimanapun itu, di mana ada anak keturunan Adam, di sanalah kemudian nama Allah diserukan. Sepanjang hari, sepanjang malam, tanpa henti. Maghrib di utara, selesai. Maghrib di selatan, begitu berputar sampai timur, dan seterusnya, barat dan seterusnya, tanpa hentinya 24 jam. Nama Allah digaungkan di mana-mana. Itu sudah dinubuatkan. Ya, jadi memang saudara Kristen ini perlu wajib belajar supaya bisa mengetahui tentang esensi Sang Pencipta itu sesuai dengan tekstual proof, tidak hanya berdasar terhadap terjemahan. Asyur itu di dalam Yudaism jadi YHVH. Ya, sekali lagi, jadi YHVH. YHVH itu entitas kehidupan juga. Dan nama singkatnya yaitu Yah, yang selalu kita sebut setiap kita puja-puji dia, yaitu YHVH, yaitu dalam sebutan atau dalam pujian Haleluya. Yahnya itu adalah nama singkat dari YHVH, sedangkan YHVH itu merujuk kepada Asyur. Nah, ini yang perlu saudara pahami dengan baik. Kalau kita melihat di dalam Keluaran 6 ayat 3 ya. Di situ dikatakan wa erah el Abraham, el Yishak, wa el Yaakub. Terus dikatakan wa el Saddai, Usami, Yot He Vav He, Lo Nodati Lahem. Nah, apa terjemahannya? Ya, aku menyatakan diri kepada Abraham, juga menyatakan diri kepada Yishak, dan juga menyatakan diri kepada Yakub. Tetapi tentang namaku Tuhan, ya, aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka. Ya, no dati lahem, ya, no dati lahem. Aku tidak menyatakan apa tentang namaku Tuhan, aku tidak nyatakan kepada mereka. Nah, di situ nyata-nyata makhrajnya, ya, hurufnya itu sudah disebutkan huruf 4 ini, Yod He Vav He. Kalau Yod He Vav He ini adalah nama pribadi Sang Pencipta alam semesta, maka di situ tidak akan disebutkan nama ini. Tetapi sudah dikatakan nama ini dalam bahasa aslinya. Aku telah menyatakan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi nama pribadiku, aku tidak memperkenalkan diri kepada mereka. Aku tidak perkenalkan kepada mereka. Tidak memperkenalkan diri kepada mereka nama pribadinya. Tapi di situ sudah disebutkan Yod He Vav He. Kalau Yod He Vav He ini adalah nama pribadi Tuhan, kenapa kemudian dia mengatakan, tetapi tentang nama pribadiku
tidak kunyatakan kepada mereka. Sementara di situ sudah ada tulisan Yod He Vav He. Berarti ini hanya merujuk kepada esensi dia sebagai sang pencipta. Benar yang kamu katakan, yang kamu tuliskan. Ya benar, ya bahwa kamu katakan bahwa di situ ada kata haya yang berarti maha hidup, yang memiliki hidup, betul. Nah, apakah kemudian al-hayyu itu atau haya ini adalah nama pribadi? Tidak, itu adalah kata sifat, bukan nama pribadi. Maka karena itulah kemudian saya katakan kepada saudara ya bahwa di dalam Keluaran 6 ayat 3 di situ sudah ada kata Yod He Vav He, tapi bukan merujuk kepada nama pribadi. Nah, Anda membawa-bawa Yesaya 42 ayat 8. Memang betul di situ dikatakan oleh Allah di Yesaya 42 ayat 8 itu, aku inilah Yod He Vav He, itulah namaku. Nah itu. Nah, apa arti daripada Yod He Vav He itu? Kalau itu adalah nama Tuhan, nama pribadinya, kenapa dikatakan di dalam Keluaran 6 ayat 3 bahwa tetapi tentang diriku Yod He Vav He aku tidak nyatakan kepada mereka. Coba, aku tidak menyatakan namaku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi di dalam bahasa Ibrani-nya sudah jelas dikatakan Ba'el Sadai Usami Yod He Vav He Lo Nodati Lahem. Tapi tentang nama pribadiku, ya, aku tidak nyatakan kepada mereka. Di situ tertulis Yod He Vav He, berarti tentang namaku. Makanya dikatakan Hasem, nama itu. Nah, mana nama itu? Kamu mengatakan nama itu adalah Yod He Vav He? Bukan. Bukan. Makanya kamu itu, apa ya saya harus bilangnya? Ketika Allah mengatakan, Ani Yod He Vav He, Hu Semi Ukabodi La Aher Lo Aten Utahillati Lafasilim. Coba. Di situ dikatakan, aku inilah Tuhan, aku inilah Sang Khalik. Ya, aku inilah Tuhan. Maksudnya dikatakan itulah namaku. Ya, itulah namaku. Hu Sami katanya, itulah namaku. Tetapi maksudnya Tuhan di situ sebagai pencipta. Itulah aku itulah aku sang pencipta, bukan ciptaan, bukan tumbuhan, bukan hewan, tetapi Husami, yaitu Yod He Vav He, merujuk kepada sang pencipta. Nah, kalau itu nama pribadi nggak mungkin, karena di Keluaran 6 ayat 3 dikatakan El Sadai, ya, Usami Yod He Vav He Lo Nodati Lahem. Tentang nama pribadiku aku tidak nyatakan kepada mereka. Tapi kok sudah ada Yod He Vav He di situ? Artinya Yod He Vav He ini bukan nama pribadi. Ya, bukan nama pribadi, tapi gelar sang pencipta. Ya, haya yang kau maksud itu. Dalam Islam disebut hayyu atau hayya. Jadi saya sederhanakan gini supaya Anda itu bisa paham dengan mudah, Saudara Jason. Apa maksud dari pernyataan Allah dengan mengatakan Yod He Vav He itu? Ya. Di dalam Yesaya 42 ayat 8. Sederhananya gini. Aku inilah Tuhan. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Jadi kata Yod He Vav He itu merujuk kepada dirinya yang adalah sang pencipta. Aku inilah sang pencipta, itulah namaku. Jadi aku ini bukan makhluk. Aku ini bukan tumbuhan, aku ini bukan manusia, aku ini bukan malaikat, aku ini bukan iblis, aku ini bukan matahari, aku ini bukan bumi, bukan. Tapi aku ini adalah Tuhan, Khalik. Yod He Vav He, akulah Khalik. Makanya coba Anda lihat secara sederhana saja, ya. Di dalam Keluaran 6 yang ayat 3 yang saya maksud. Coba. Di situ Allah sudah mengatakan kan dengan huruf yang sama, Yod He Vav He atau YHWH. Di situ dikatakan wa erah el Abraham. Coba. El Ishak wa el Yakub. Jadi aku sebagai Khalik sang pencipta
sudah menyatakan diriku kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi tentang nama pribadiku sebagai sang pencipta, aku belum menyatakan diri kepada mereka. Lono dati lahem. Aku tidak menyatakan diri kepada mereka tentang namaku sebagai sang pencipta itu, atau Khalik, atau Yod He Vav He itu aku tidak nyatakan kepada mereka. Nama pribadiku sebagai Yod He Vav He itu aku tidak nyatakan kepada mereka. Sama ketika saya mengatakan nama pribadiku sebagai manusia, aku tidak nyatakan kepada mereka. Aku inilah manusia. Ya, itulah namaku, aku manusia. Tetapi tentang nama pribadiku sebagai manusia, sebagai Yod He Vav He, sebagai Tuhan, aku tidak nyatakan kepada mereka. Artinya saya sebagai manusia telah menyatakan diri kepada mereka. Tetapi tentang nama pribadi saya sebagai manusia, aku tidak nyatakan kepada mereka. Nah, kita arahkan pemahaman ini terhadap Yod He Vav He, maksudnya aku inilah sang Khalik, sang pencipta. Tetapi tentang nama pribadiku sebagai sang pencipta itu aku tidak katakan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu maksudnya. Sehingga orang-orang Ibrani, orang-orang yang menggunakan bahasa Ibrani, Yudaism, itu tidak mau menyebut kata Yod He Vav He itu. Tidak mau. Karena itu adalah nama sakral. Karena itu adalah merujuk kepada sang pencipta. Esensi sang pencipta, bukan ciptaan. Tetapi apakah itu nama pribadi? Bukan. Makanya dikatakan lono dati lahem. Aku tidak menyatakan nama pribadiku kepada mereka. Tetapi sudah menyebut sebutan jati dirinya sebagai Yod He Vav He. Berarti Yod He Vav He itu bukan nama, tetapi adalah predikat. Dia adalah apa? Gelarnya dia. Jadi gelar itu ada pencipta, ada ciptaan. Nah, gelarnya dia sebagai pencipta itu sudah dia nyatakan, yaitu Yod He Vav He itu. Tetapi nama daripada gelar ini, nama pribadinya, itu tidak nyatakan. Aku menyatakan diriku sebagai manusia, tetapi aku tidak menyatakan nama pribadi ke Zulkifli kepada mereka. Tapi aku katakan kepada mereka, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, bahwa akulah manusia, akulah pencipta, akulah Tuhan. Tetapi nama pribadiku Allah tidak aku nyatakan kepada mereka. Aku manusia menyatakan diri kepada Jason, tetapi tentang nama pribadiku Zulkifli aku belum katakan kepada mereka. Itu supaya Anda pahami dengan baik. Begini Bang Suba, kalau merujuk kepada sang pencipta itu banyak. Paganisme juga menyebut Tuhannya masing-masing itu sang pencipta. Termasuk juga yang sekarang ini abad-abad modern. Semua yang namanya pagan mengklaim bahwa Tuhannya itu adalah sang pencipta. Begitu Bang Zuma. Tapi setiap sang pencipta itu punya namanya masing-masing. Kalau Tuhannya orang Konghucu, misalnya, punya namanya masing-masing. Tuhannya orang Hindu punya namanya masing-masing. Tapi semuanya itu bisa disebut sebagai Allah atau Ilah. Walaupun kata Muslim, Allah itu menjadi proper name. Tapi sebenarnya nggak begitu juga. Karena Allah itu terdiri dari Al dan Ilah. Il itu ada di situ, terselip. Il itu artinya sesembahan. Jadi jelas bahwa Pak Juma itu benar. Il itu artinya sesembahan, bukan proper name. Tetapi Il yang mendatangi Musa menyebut namanya secara jelas adalah YHVH. Begitu Bang Zuma. Di dalam Yesaya 42 ayat 8, YHVH itulah namaku. Nggak ada itu Elohim mas, atau Elohim itulah namaku. Nggak ada. Coba tunjukkan, ada nggak di dalam tanah Elohim itulah namaku? Coba ada nggak? Coba Pak Juma itu sodorkan kepada saya. Oh, memang tidak. Karena Eloh itu merujuk kepada sang pencipta atau sembahan. Makanya dikatakan di dalam Shemot, ya, Shemot 3, Shemot 20 sampai ayat 1 sampai 3. Ya, saya bacakan ya. Faidaber Elohim et kol hadde fariham al ele lemor. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, katanya. Anochi Hashem Elohe ka aser hovdeijika we eretz mit rayim mit beiat afadim. Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan.
Nah, itu ada kata Elohe, ya, sembahanmu, merujuk kepada sang pencipta itu sendiri. Nah, di sini di kata Eloh atau Adonai atau Tuhanmu, di ayat ketiganya kemudian, di ayat keduanya ini, di situ jelas dikatakan Anohila Hasem, ya. Hasem itu merujuk kepada siapa? Itu Yod He Vav He. Lagi-lagi merujuk kepada Yod He Vav He. Di dalam tulisan aslinya, tekstual proofnya tertulis dengan jelas Yod He Vav He. Akulah Tuhan, Elohe, Tuhanmu, sembahanmu. Coba. Lalu dikatakan di dalam ayat 3-nya, lo jangan atau tidak. Ihye leha Elohim akhirima alfanam. Jangan ada padamu sembahan lain di hadapanku. Jadi lagi-lagi antara kata Eloh itu merujuk kepada sembahan, yang kemudian Lembaga Alkitab Indonesia menggantikannya dengan sebutan Allah dengan tulisan huruf kecil. Padahal itu cuma akal-akalan aja. Ya. Lalu kemudian di ayat keduanya dikatakan Anohi Hasem, akulah Tuhan. Apakah di situ nama pribadi? Tidak. Itu merujuk kepada akulah sang pencipta. Akulah yang sang maha hidup itu. Itu maksudnya. Tetapi tentang nama pribadinya, kembali lagi kepada Keluaran 6, ya, Keluaran 6 ayat 3. Di situ jelas dikatakan bahwa wa el Abraham, el Yisak, wa el Yakub. Ya, aku menyatakan diri kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub. Tetapi dikatakan Ba'el Sadai, tetapi tentang sang namaku yang maha agung, Usami Yodhe Fafhe, yaitu Tuhan sang pencipta, lo tidak nobati lahim. Tidak aku nyatakan, tidak aku katakan, tidak aku beri mereka pengetahuan tentang siapa nama pribadiku. Itu sangat jelas. Ya. Jadi Yodhe Fafhe itu kalau Anda menyadari dengan menggunakan pendekatan akal sehat, maka Anda akan paham bahwa Yodhe Vavhe itu hanya merujuk kepada esensi dia sebagai sang pencipta. Ani Yodhe Vavhe, Hu Sami, itulah namaku. Maksudnya itulah namaku, artinya akulah sang pencipta itu. Tetapi tidak merujuk kepada nama pribadinya. Kenapa? Karena sejak Allah memperkenalkan diri pada awal mula kepada Abraham, kata Yodhe Vavhe itulah yang digunakan dia untuk memperkenalkan diri kepada manusia, kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi kok dikatakan aku belum menyatakan nama pribadiku, tapi dia menyatakan dirinya dengan sebutan Yodhe Vavhe, itu kan lucu. Sama halnya ketika saya mengatakan aku menyatakan diri kepada Jason dengan nama Zulkifli, tetapi tentang nama pribadiku aku tidak menyatakan kepada Jason. Itu kan lucu. Jadi Zulkifli ini bukan nama pribadi, karena ternyata aku belum menyatakan diri nama pribadiku kepada Jason. Itu salah kan bahasanya? Jadi Zulkifli itu ya nama pribadi. Akulah manusia, tapi nama Zulkifli aku tidak nyatakan kepada mereka. Itu maksudnya. Artinya, ketika Allah mengatakan Ani Yodhe Vavhe, aku inilah sang pencipta, Husami itulah namaku, Ukaboti la akhir lo aten, lalu dikatakan Utahillati lafasilim, aku ini belum menyatakan diri kepada mereka. Ya, itu yang perlu saudara pahami dengan baik, bahwa ketika Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain aku, itu betul. Tidak ada Tuhan selain aku. Tetapi Allah belum menyatakan nama pribadinya kepada nabi-nabi, termasuk kepada Musa alaihissalam. Nah, jadi kata Yodhe Vavhe itu jelas ya, bukan nama pribadi, tetapi gelar pribadi. Bukan nama pribadi, tapi gelar pribadi sebagai gelar sang pencipta alam semesta. Ya, makanya dikatakan saya tidak lo aten, tidak memberikan apa yang kumiliki, ya maksudnya utahilati, kemasyhuranku, keagunganku, tafsilim kepada bentukan baru, kepada bentukan kayak maksudnya kayak patung gitu.
Aku tidak nyatakan, aku tidak berikan kepada hal-hal yang seperti itu, kata Allah.